Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang bisa berjumpa kembali dalam program Good News. Puji Tuhan, kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bahasa Iman. Saja kita semua membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata mengucap syukurlah adalah kata kerja imperatif, artinya dilakukan terus menerus. Dan ayat ini ditegaskan dengan kata dalam segala hal. Kenapa? Kita tidak akan mungkin bisa mengucap syukur terus menerus kalau hanya dalam satu hal, yaitu hal baik saja. Maka ayat ini ditegaskan, mengucap syukurlah, teruslah mengucap syukur. Dan itu hanya mungkin saudara dan saya lakukan dalam segala hal. Artinya, kita harus tetap mengucap syukur dan terus mengucap syukur kepada Tuhan dalam hal baik maupun dalam hal yang tidak baik. Ketika kita mampu mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang dinamakan bahasa iman. Kenapa mengucap syukur disebut bahasa iman? Karena yang pertama, melalui hal yang tidak baik, maka kita sebagai orang percaya bisa belajar untuk percaya. Kita bisa belajar untuk sabar. Kita bisa belajar untuk tetap tenang. Kita bisa belajar untuk mengampuni. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita, mengucap syukurlah. Karena apa? Itulah saatnya saudara dan saya belajar untuk mengampuni. Itulah saatnya kita untuk bisa mengalami kasih Tuhan mengalir dan memenuhi hati kita. Ketika ada orang yang menjengkelkan, yang membuat kita marah, disitulah saudara dan saya bisa belajar sabar dan mengerti apa arti kesabaran yang sejati. Ketika doa kita seolah-olah tidak didengar, seolah-olah tidak didengar dan tidak dijawab oleh Tuhan, karena keadaan situasi yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan dan tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita doakan, maka di situ adalah kesempatan buat saudara dan saya belajar untuk percaya. Kisah Lazarus yang sudah mati 4 hari. Yohanes 11 ayat 14-15 firman Tuhan katakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Yesus berkata, Lazarus sudah mati. Dan dilanjutkan kalimat ini dengan berkata, syukurlah. Secara logika manusia, keinginan harapan manusia, tentunya ini tidak masuk akal. Padahal Tuhan diminta untuk diberitahu dan diminta untuk datang ke rumah Lazarus ketika Lazarus masih sakit, belum mati. Tetapi justru ketika Lazarus sudah mati, Yesus berkata, syukurlah. Pada waktu itu aku nggak hadir. Karena lebih baik demikian bagi kamu supaya kamu dapat belajar percaya. Ketika seolah-olah Tuhan belum mendengar doa kita, belum mau menjawab doa kita, itulah kesempatan buat saudara dan saya tetap mempercayai kasih Tuhan, tetap mempercayai kuasa Tuhan, tetap mempercayai kedaulatan Tuhan, tetap mempercayai bahwa rancangan Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Maka
Ketika hal-hal yang tidak baik, tidak menyenangkan, tidak seperti yang kita harapkan dan kita inginkan, kita tetap mengucap syukur. Itulah yang namanya bahasa iman. Yang kedua, kenapa mengucap syukur disebut bahasa iman? Karena melalui hal yang tidak baik, tidak mengenakan bagi kita itu, kita memperoleh jalan untuk naik kelas. Karena tanpa tes, tanpa ujian, tidak seorang pun bisa naik kelas. Nggak ada orang, anak-anak yang sekolah hari-hari ini, apalagi sekalipun di masa pandemi, nggak ada sekalipun masa pandemi kemudian, oh ya udah nggak apa-apa, naik aja dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan seterusnya. Nggak ada. Sekalipun masa pandemi begini, tetap untuk naik kelas, naik level, naik jenjang, harus melewati yang namanya ujian. Hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita adalah jalan masuk supaya kita bisa naik level, naik kelas dalam kerohanian kita, dalam iman kita. Jadi ketika hal yang tidak mengenakan itu terjadi, tetaplah mengucap syukur. Dan teruslah mengucap syukur, karena justru itu kesempatan buat saudara dan saya beroleh jalan untuk kita dapat naik kelas. Ayub pasal 42 ayat 1, 2, dan 5. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub melalui penderitaannya yang dialami sedemikian rupa, yang sangat tidak mengenakkan, akhirnya Ayub memperoleh jalan untuk naik kelas. Dia mengakui dulu, sekalipun dia punya level label dari Tuhan, dia adalah orang saleh, orang benar. Tetapi level itu kemudian Tuhan naikkan dengan jalan apa? Penderitaan. Dengan jalan apa? Ayub harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Dan kemudian Ayub mengakui, dulu dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang. Artinya apa? Setelah dia melewati hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya, kemudian dia berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mengucap syukurlah. Teruslah mengucap syukur. Karena itu adalah bahasa iman kita. Untuk kita mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia. Bahkan kita bisa terus naik level dalam kerohanian kita. Teruslah mengucap syukur. Nyatakan bahasa imanmu dengan ucapan syukur yang terus menerus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.